Oke, kita lanjut perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung ke Bang Michael. Bang, kalau dalam posisi capres cawapres nomor urut 3 begitu, posisi IKN ini diletakkannya di mana? Ya, kalau bagi kami dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu punya komitmen yang jelas dan tegas akan melanjutkan IKN. Karena IKN ini adalah kesepakatan bersama, sudah menjadi undang-undang dan dibahas oleh semua partai pada saat itu. Ya. Dan partai-partai pendukung Pak Ganjar adalah partai-partai juga yang mendukung terlaksana IKN pada saat dibahas. Tadi ya. Iya, itu kan kecuali PKS. Jadi komitmen kami sudah jelas. Kalau ada hal-hal yang tadi mungkin perlu dikoreksi, diperbaiki, itu kita akan lakukan, pasti. Dan kita punya keyakinan bahwa Pak Ganjar karena pernah memimpin suatu provinsi besar, Jawa Tengah, punya pengalaman untuk memastikan suatu kota baru, suatu daerah baru, dan kota IKN ini kan bukan sekedar satu kota kecil ya, dia akan menjadi kota besar yang akan nanti mendorong pembangunan di sekitarnya. Nah, Pak Ganjar adalah orang yang berpengalaman untuk bisa menata suatu wilayah supaya bisa lebih maju lagi. Jadi kita akan pastikan bahwa pembangunan IKN ini lanjut dan juga pendekatannya akan lebih humanis. Nah posisinya begini, posisinya akan lanjut full atau mungkin posisinya mengambil juga dikaji ulang dulu, harus ada perbaikan, harus ada kajian ulang dan lain sebagainya. Apakah itu atau memang sudah ya udah kita jalan aja dari sekarang? Kalau proses untuk menentukan IKN akan dibangun dilanjutkan atau enggak itu sudah selesai. Bahkan ide perlunya pindah ibu kota ke Kalimantan itu sebenarnya bukan ide baru. Dari Bung Karno juga sudah punya pemikiran seperti itu. Makanya kita melanjutkan agar ada pemerataan pembangunan di Indonesia dan tidak Jawa sentris lagi. Kalau ada perbaikan-perbaikan ke depan, yaitu kita lakukan sambil kita berjalan. Tapi jangan pada saat kita sudah memutuskan kebijakan yang besar, yang signifikan, kita selalu bertanya-tanya dan menebarkan keraguan. Kalau bagi Pak Ganjar sudah jelas, harus dilanjutkan, harus dibangun. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dikoreksi pasti. Tapi tetap lanjut, kita bangun terus. Pak Trubus, sejauh mana nantinya IKN ini, berapa persen sih kira-kira dapat membangun ekonomi sekitar, kemudian banyak dampak-dampak positifnya? Kalau positifnya untuk jangka panjang bisa ya, tapi kalau untuk jangka pendek dan menengah belum bisa memberi dampak positif langsung karena kan apakah hanya dirasakan oleh ASN saja seperti kritikan dari Anies? Begini, pemahamannya itu bahwa ASN ini kan bagian dari masyarakat sebenarnya. Nah, kalau dirasakan ASN karena selama ini anggarannya masih diperuntukkan untuk perumahan, untuk fasilitas ASN, sehingga kalau kemudian berpikir bahwa itu ASN yang diuntungkan, tentu sah-sah saja berpikir seperti itu. Tetapi ini kan sebagai kritik bagi pemerintah ketika membuat pembangunan IKN ini harus benar-benar jangan mengandalkan APBN gitu loh. Ini yang harus karena kita harus kembali ke konteks undang-undangnya bahwa itu adalah KPBU gitu loh. Kerjasama pemerintah badan usaha. Sekarang badan usaha yang sudah pada investasi di situ siapa saja. Nah, ini kan satu yang penting jangan istilahnya melukai, mengecewakan para investor yang sudah ke sana kan, itu kan sudah beberapa sudah sepakat di sana, ada Pakun, ada apalah pokoknya macam-macam di situ. Yang kedua, jangan mengecewakan masyarakat di sekitar situ juga, kan itu yang penting. Jangan sampai masyarakat ujung-ujung nanti kecewa karena pembangunan nggak jadi, atau yang ketiga jangan juga anggaran yang sudah tergelontor sana kemudian akhirnya menjadi gitu mangkrak. Itu yang penting. Nah, kemudian bagaimana nextnya? Ini saya melanjutkan mas-mas kita ini. Ini kan kategorinya kalau orang saya kebijakan dulu sebutnya kebijakan inkremental. Kajian itu menginkremental, artinya kalau itu baik ya diteruskan, tetapi bertahap penerusannya. Gitu. Tapi kalau yang nggak baik ya memang harus stop dulu karena supaya anggarannya itu bisa, ini kan sebenarnya intinya menyesuaikan pada APBN karena kita ujung-ujungnya pada APBN. Tapi pembangunan dasar IKN kan memang melalui APBN, kemudian sisanya baru investor kan? Ya kalau awalnya semuanya memang harusnya investor, idealnya itu kan membayangkannya seperti Pantindak Kapok. Pantindak Kapok itu kan semuanya investor, itu kan nggak ada negara itu. Nah, jadi cuman sebagai stimulus karena ini sifatnya baru, nah menggunakanlah APBN. Tapi bukan berarti itu semuanya APBN. Nah, itu yang harus dicermati. Artinya ketika ini semua berpendapat, ini kajian, ini sementara ini, tetap intinya kan dia nggak mau nyetop kan, tetap intinya kalau mau stop, nah ini kan urusannya jadi berbeda lagi karena undang-undang sudah mengamanatkan dan nomor 3. Nah, persoalannya kemudian bagaimana kebijakan terhadap pembangunan itu bisa berjalan istilah sempurna. Ini kan persoalannya pemerintahnya terlalu larinya ke APBN semua, jadi semua anggarannya laporan sampai sekarang katakanlah 63% ya sudah katanya sudah siap ready. Tapi kan persoalannya itu Pak, konteksnya yang mana kan gitu, jadi publik juga belum paham. Ketika itu kemudian pemerintah belum menjelaskan secara clear sebenarnya bagaimana pembangunan IKN itu sendiri, sehingga muncul polemik-polemik seperti itu. Dan masyarakat di sana juga, masyarakat lokalnya masih banyak yang sebagian
hasil saya wawancara juga ada yang ini. Oke, kalau itu tadi bicara soal anggaran ya Pak Ya. Trubus, itu anggaran karena kan sekarang memang didorong oleh APBN dulu, ada Ya. KPBU. Tapi kalau saya tarik lagi ke belakang soal ketimpangan yang pertama dilontarkan pada saat itu oleh pasangan Anies sama Caimin. Kalau ketimpangan kita bicara pasti jangka panjang gitu. Nah, Ya. kita ukuran ketimpangan gimana? Ukuran ketimpangan tentu itu pada persoalan ini penghasilan kan, atau pendapatannya masyarakat lah ketimpangannya, artinya di situ nanti masyarakat yang pendatang otomatis dianggap kan pembayangan seperti Jakarta, masyarakat lokalnya nanti akhirnya tersingkir, itu kan ketimpangan, muncullah orang kaya sama miskin yang istilahnya gapnya terlalu tinggi, itu sebenarnya maksudnya seperti itu. Nah sekarang tugas pemerintah nanti, pemimpin nanti adalah bagaimana itu supaya tidak terjadi kan gitu, artinya kalaupun ada minim lah, nggak jangan terlalu yang jomplang sekali kan, jomplang sekali. Nah itulah kemudian kekhawatirannya nanti munculnya apa, resistensi masyarakat kan, munculnya jadi apa namanya perlawanan-perlawanan, nah yang kemudian munculnya konflik. Ini kan yang harus dihindari sebenarnya, intinya itu. Jadi ketimpangan itu memang harus juga diperhatikan bahwa jangan sampai pembangunan sifatnya elitis itu, kebijakan ini kan elitis sebenarnya ya, elit semuanya. Tetapi ini bagaimana kemudian nanti bisa istilahnya meluber lah ke lingkungan masyarakat sekitarnya, itu yang penting. Oke, tapi ini ya bisa. secara rasional hitung-hitungannya Pak Trubus begitu. Kalau misalnya dari 3 paslon ini, kalau yang 2 udah jelas gitu ya mendukung gitu. Tapi kalau misalnya nomor 3 kan mengkaji ulang. Tapi mengkaji ulang, apakah mungkin dengan biaya yang sudah dikeluarkan, banyak undang-undangnya ada, kemudian di stop total begitu loh? Kalau di stop total saya rasa nggak mungkin, karena kan itu kan akan berat, resikonya terlalu besar lah artinya itu. Tapi bahwa itu akan dibuat bertahap, artinya tadi kan sebutnya kebijakan inkremental, ini yang baik diteruskan, yang kira-kira belum, misalnya kaitan dengan ini apa nama ASN yang harus dipindahkan ke sana, kan apakah semua ASN harus dipindah ke sana? Kan atau yang kinerjanya buruk saja. Kan buruk saja yang dipindah, kata Pak Gubernur sini kan, Pak PJ katanya yang buruk-buruk yang dibuang ke sana, apa di sana tempat buangan wong elek-elek, kan nggak mungkin hanya kan, nggak mungkin. Artinya orang yang tidak berkinerja harus di sana, misalnya kan ini kan menjadi memperburuk persepsi. Menurut saya pada tataran itu intinya adalah bagaimana kemudian pemerintah ini konsisten ke depan dalam melaksanakan tentang IKN itu, dan jangan sampai kemudian apa-apa ujung-ujungnya APBN ini yang membuat masyarakat agak ini itu, karena ujungnya larinya terus APBN gitu. Yang ini yang menyebabkan masyarakat itu kenapa kita nggak bisa berinovasi yang lebih baik lagi, jangan semuanya mengandalkan pada APBN. Mas Faldo, ada beberapa poin dari pengamat tata kota yang juga harus menjadi pertimbangan pastinya nantinya kalau IKN terus dijalankan. Tanggapan Mas Faldo? Iya, saya terkait investment di IKN ya, memang sudah ada beberapa perusahaan yang menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi. Setidaknya ada 305 LOI yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan IKN itu. Memang dari 305 itu 172 itu investor dari Indonesia. Ya, tapi kan kami kira nggak masalah gitu, karena investor dalam negeri dulu, nanti diikuti oleh investor luar negeri, nanti kebanyakan investor luar negeri bilang lagi, oh ini proyek asing gitu kan. Ya kan, belok-beloknya kan ke sana tuh biasanya tuh, kalau Pak Anies ini jagonya di situlah. Dan dari dulu kan kita juga gitu, dari kita dulu, nanti yang lain ikut. Tapi kalau bicara tadi soal evaluasi ya, soal evaluasi itu pasti pemerintah hari ini juga mengevaluasi gitu terkait bagaimana progres IKN hari ini gitu. Jadi ya saya melihat ini sebagai sebuah evaluasi aja dong, berarti tanpa membatalkan pemindahan ibu kota. Dan saya kira itu perlu di-clearkan gitu di antara narasi dan diskursus di publik, karena kita bicara ketimpangan, udah dibuatlah IKN sebagai sebuah solusi untuk keluar dari Jawa sentris jadi Indonesia sentris. Ini tujuannya baik sebenarnya gitu, dan saya yakin Pak Anies juga tujuannya baik untuk Republik ini gitu. Tapi ya jangan sampai gara-gara mencari suara karena pemilu dibelok-belok sedikit gitu. Karena kan kalau ketimpangan jangan kita lihat dari Kalimantan aja gitu. Kita bayangkan juga dari IKN nanti berkembang, pembangunan di Kalimantan tumbuh gitu, sama seperti di Jawa, dan itu akan merambat ke daerah-daerah lain di Indonesia gitu. Dan tujuannya kan juga menurunkan ketimpangan kan dari awal IKN itu hadir. Kenapa malah IKN dianggap malah ada ketimpangan lagi gitu.
memang sih, saya memahami bahwa mungkin dalam konteks ini secara elektoral perlu soundbite disampaikan oleh Pak Anies yang Baik, Mas Waldo. menarik perhatian agar diskursus menjadi Gimiknya berarti hangat. mungkin ya, Mas Tapi Waldo ya. ya udahlah. Saya percaya Pak Anies ya kalau mengkaji doang mah kita udah dari dulu mengkaji soal Baik, IKN Mas ini. Waldo, poinnya sudah kita tangkap, Mas Oke, Waldo. Nanti coba mendengarkan tanggapan dari Mas Abro seperti apa. Ini jangan karena mau menggait hati suara pemilih, jadi IKN menjadi salah satu strategi politik dari tim Anies. Nanti kita akan bahas lagi ya di segmen berikutnya, tetap bersama kami.